mengenal stroke dan cara mencegahnya sejak dini. Halo Bapak dan Ibu yang saya hormati, apa kabar hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Perkenalkan, saya Dr. Hendra Handoko, dokter keluarga Anda. Saat ini, stroke merupakan penyebab kematian dan kecacatan nomor 1 di Indonesia. Banyak pasien yang datang bertanya kepada saya, "Dok, stroke itu sebenarnya apa? Apakah stroke bisa dicegah? Kenapa orang yang kelihatannya sehat bisa tiba-tiba kena stroke?" Hari ini, saya akan menjelaskan secara pelan, sederhana, dan mudah dipahami, khusus untuk Bapak dan Ibu sekalian, agar kita semua lebih waspada dan bisa mencegah stroke sejak dini. Apa itu stroke? Stroke adalah suatu kondisi gangguan aliran darah di otak. Otak kita membutuhkan darah yang membawa oksigen, nutrisi. Kalau aliran darah ini terganggu, maka sel-sel otak akan rusak bahkan mati. Gangguan aliran darah ini bisa terjadi karena dua hal utama. 1. Stroke sumbalan atau stroke iskemik. Terjadi karena pembuluh darah tersumbat oleh lemak atau bekuan darah. 2. Stroke perdarahan atau stroke hemoragik. Terjadi karena pembuluh darah pecah dan terjadi perdarahan di otak. Stroke terjadi mendadak, seringkali tanpa tanda-tanda sebelumnya. Seseorang bisa tampak sehat, lalu tiba-tiba mengalami serangan stroke. Dampak stroke tergantung bagian otak yang terkena. Setiap bagian otak memiliki fungsi yang berbeda. Karena itu, gejala stroke sangat tergantung pada area otak yang terkena. 1. Bila terkena area gerak atau motorik, terjadi kelumpuhan, biasanya hanya di satu sisi tubuh, tangan kanan dan kaki kanan, atau tangan kiri dan kaki kiri. Bila terkena area sensorik, rasa kebas, kesemutan, mati rasa, bahkan bisa terasa nyeri spontan. Bila terkena area memori, bisa terjadi lupa mendadak, bingung, tidak mengenali orang terdekat. Bila terkena syaraf bicara, bicara menjadi cadel, pelo, bicara tidak jelas, tidak bisa memahami pembicaraan orang lain. Inilah mengapa stroke bisa menyebabkan kecacatan berat, tergantung bagian otak mana yang rusak. Faktor risiko stroke. Faktor risiko stroke dibagi menjadi dua kelompok besar. 1. Faktor risiko yang tidak bisa diubah. Faktor keturunan atau genetik. Jika orang tua, kakek, nenek, atau keluarga dekat pernah mengalami stroke, maka risiko kita lebih besar dibandingkan orang tanpa riwayat keluarga. Usia. Semakin bertambah usia, risiko stroke semakin meningkat. Jenis kelamin. Pada usia produktif, laki-laki memiliki risiko lebih tinggi dibanding perempuan. Riwayat stroke sebelumnya. Orang yang pernah mengalami stroke memiliki risiko jauh lebih besar untuk terkena stroke ulang. 2. Faktor risiko yang bisa dikendalikan. Ini yang paling penting. Kabar baiknya, faktor risiko yang bisa dikendalikan jumlahnya jauh lebih banyak. Tekanan darah tinggi, hipertensi. Faktor risiko nomor 1 stroke. Sering tidak bergejala, harus rutin dikontrol dan diobati. Diabetes mellitus, kencing manis. Gula darah tinggi merusak pembuluh darah, mempercepat penyumbatan. C. Kolesterol tinggi. Terjadi karena penumpukan lemak bertahun-tahun, bukan terjadi mendadak. Merokok,
merusak dinding pembuluh darah, mempercepat sumbatan. Konsumsi alkohol, meningkatkan tekanan darah, merusak pembuluh darah. Darah kental, memudahkan terbentuknya bekuan darah. Semua faktor ini sangat berkaitan dengan gaya hidup. Gaya hidup, kunci utama pencegahan stroke. 1. Pola makan sehat. Pola makan yang baik adalah rendah karbohidrat sederhana, rendah lemak jenuh, rendah garam, tinggi serat, sayur, dan buah. Pola makan buruk akan menyebabkan obesitas sentral atau perut buncit, sindrom metabolik. Penelitian menunjukkan orang dengan perut buncit memiliki resiko stroke lebih tinggi. Makanan yang perlu diwaspadai: makanan tinggi garam, makanan cepat saji, makanan instan, makanan kemasan, makanan awetan. Walaupun rasanya tidak asin, kadar natriumnya bisa tinggi. Makanan tinggi lemak, santan, gorengan, jeroan, makanan bersantan kental. Kolesterol tinggi tidak langsung menyebabkan stroke, tetapi penumpukan dalam jangka panjang akan menyumbat pembuluh darah. 2. Aktivitas fisik dan olahraga. Makanan yang masuk harus dibakar. Jangan sampai makan banyak tapi tidak bergerak. Olahraga tidak harus berat. Jalan kaki, senam ringan, bersepeda santai, aktivitas rumah tangga. Yang penting, rutin, konsisten, sesuai kemampuan. Tanda dan gejala stroke. Ingat, segera ke RS. Jika muncul tanda-tanda berikut, segera bawa ke rumah sakit. S. Senyum. Wajah tiba-tiba miring. Senyum tidak simetris. G. Gerak. Tangan dan kaki lemah sebelah. Tidak bisa digerakkan. R. Bicara. Bicara cadel. Bicara tidak jelas, tidak nyambung. K. Kebas. Kebas atau kesemutan satu sisi tubuh. R. Rabun. Pandangan kabur atau gelap mendadak. S. Sakit kepala hebat. Muncul mendadak. Sangat berat. Apa yang tidak boleh dilakukan saat stroke? Jangan tusuk jari. Jangan kerok. Jangan dipijat. Jangan diberi minum atau makanan. Karena bisa tersedak, bisa menyebabkan radang paru, bisa berakibat fatal. Pentingnya waktu emas. Jika pasien stroke dibawa ke rumah sakit dalam waktu kurang dari 4,5 jam, maka peluang sembuh lebih besar, risiko kecacatan lebih kecil. Di rumah sakit, dokter akan menentukan jenis stroke, menentukan terapi yang tepat. Bapak dan Ibu yang saya hormati, stroke bukan penyakit yang datang tiba-tiba tanpa sebab. Stroke adalah hasil dari gaya hidup bertahun-tahun, tekanan darah tidak terkontrol, gula darah tinggi, kolesterol tinggi, kurang gerak. Dengan pola hidup sehat, stroke bisa dicegah. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel ini agar selalu mendapatkan informasi edukasi kesehatan lansia lainnya, share juga ke keluarga atau saudara serta teman sesama lansia yang membutuhkan informasi kesehatan ini. Saya Dr. Hendra Handoko. Terima kasih sudah menyimak edukasi kesehatan ini. Sampai jumpa di konten berikutnya. Tetap sehat, tetap aktif,
dan jaga kualitas hidup Anda.